Dalam keseharian hidup, kita pasti pernah bertemu dengan beragam manusia yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda. Ada yang mempunyai kehidupan yang harmonis dengan keluarga, mempunyai kesehatan yang baik, namun di antara kita, ada saudara-saudari kita yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, yatim piatu, sehingga membuat mereka harus terpisah dari keluarga. Sekarang kami mengajak saudara-saudara untuk berkunjung di salah satu panti asuhan yang terletak di Jalan Bolo Are, yakni Panti Asuhan Bakti Luhur Alma. Panti Asuhan Bakti Luhur Alma merupakan salah satu dari sekian banyak panti asuhan yang ada di Kota Ende. Lokasinya tidak jauh dari pusat Kota Ende, tepatnya di bawah kaki Gunung Kengo. Panti asuhan ini juga terbilang sudah cukup lama berdiri. Panti asuhan ini dipimpin oleh biarawan dan juga dibantu oleh para pengasuh dari kaum awam. Di Malang didirikan tahun 1964. Kalau di sini 28 Oktober 2008. Visi itu yang pertama menjangkau yang tak terjangkau. Terus misinya itu menjangkau yang tak terjangkau melalui edukasi masyarakat. Yang kedua melayani mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, melakukan perubahan dalam dunia, mendapat kebutuhan khusus atau APK melalui program rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Dan berikutnya melakukan perubahan dalam komunitas melalui aksi komunitas. Itu pusatnya Indonesia itu ada di Malang, Jawa Timur, baru tersebar di wilayah Indonesia. Untuk panti asuhannya semua provinsi untuk buruannya. Kasus sekarang ini sudah banyak di provinsi. Kalau secara gereja Katolik itu hampir semua keuskupan. Misi yang sama, mereka itu menangani anak-anak yang putri, kami yang putri. Di sini ada 21 anak, semuanya anak laki-laki. Usia paling rendah 3 tahun, laki 24 tahun. Berbagai masalah atau gangguan itu pada mental, ada fisik, dan juga autis dan sindrom. Pengasuhnya kami ada 9 yang terdiri dari 4 bundar, 5 pengasuh awam. Kalau pengasuh di sini itu tidak, memang dia tamatan SMA atau SMK, tapi memang sekolah khusus bagian menangani anak berkebutuhan khusus. Sekolahnya tidak hanya di Ende tapi di Malang. Jadi kami punya yayasan itu ada 2 SMA, ada 1 yang SMAK dan juga 1 SMK. Pendidikan khusus, rata-rata sini mereka sekolah. Jadi ada usia SD, SMP, dan SMA. Mereka ini sekolahnya sekolah luar biasa namanya SLB. Kami juga memberi mereka latihan dan sesuai jadwalnya. Ada berkebun, ada kesenian, ada olahraga, ada ketuhanan, dan juga ada keterampilan. Kalau kriteria untuk mesin ini, anak-anak yang kami tangani saat ini untuk di Ende itu gangguan mental atau daya pikirnya mereka yang lemah, atau kita bilang idiot tuh, terus juga autis dengan Down syndrome, dan juga kasus-kasus terlantar yang betul-betul mereka tidak punya siapa-siapa. Itu yang di sini.
Sumber dana kami itu bilang hidup itu dari kasar itu dari belas kasihan orang atau penyelenggaraan ilahi atau Tuhan. Jadi kami tidak punya penghasilan yang bisa menghidupi anak-anak ini. Jadi dan anak-anak ini juga orang tua tidak membayar kepada panti. Tapi selama ini kita bisa menghimbau kepada orang tua sering-seringnya datang berkunjung ke anak-anak supaya jangan sampai hubungan putus. Jadi mereka datang setiap jalan kosong, apa yang mereka miliki, ada sayur, ada kayu api, ada pisang atau ubi, mereka membawa kami di sini. Jadi memang ada donatur, itu ada yang sistemnya tetap dan ada yang tidak tetap, dan juga masih tetap bantuan juga dari pemerintah setempat. Dalam hal ini kami di bawah dinas sosial, meskipun tidak rutin tapi bahwa kami dibantu oleh dinas sosial, dan biasanya ada apa-apa dinas sosial memang selalu berkoordinasi dengan kami. Saya nama panjangnya Bruder Sakolinus Gampu Alma, biasa dipanggil Bruder Ferry Alma. Untuk jadi pengasuh, saya belum terlalu lama. Kalau untuk di komunitas Alma LD ini sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kalau untuk kami di sini tidak ada namanya perlakuan khusus dalam mengasuh anak-anak. Jadi semuanya itu sama, baik itu anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang normal. Jadi perlakuan kami para pengasuh dalam mendidik mereka, membimbing mereka, mendampingi mereka itu semuanya sama. Kalau untuk kesulitan itu setiap bruder itu dan pengasuh itu berbeda, yaitu masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, kesulitan itu yang pertama di sini banyak anak-anak. Setelah itu dengan watak karakter mereka yang berbeda-beda. Jadi anak misalnya si A dan si B itu misalnya untuk pendekatan kita kepada mereka itu berbeda-beda juga cara mereka untuk menanggapi apa yang kita omong atau misalnya apa yang kita dalam misalnya jalan kesehariannya itu. Jadi yang membuat kesulitan itu ketika kita berhadapan dengan mereka itu misalnya cara mereka karakter mereka yang berbeda-beda. Jadi itu yang membuat kesulitan kita juga. Terus dengan kurangnya seperti kami biasanya kalau untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu kita harus punya orang yang punya keterampilan atau orang yang punya keahlian tersendiri. Kalau untuk kunjungan dan juga bantuan itu biasanya ada, memang tidak rutin, tetapi dalam sebulan itu selalu ada. Itu baik dari masyarakat sekitar maupun biasanya dari anak kami atau dari individu atau dari keluarga-keluarga yang ingin memberikan bantuan atau mereka ingin mengunjungi kami di sini. Biasanya dalam sebulan itu selalu ada orang-orang atau keluarga-keluarga atau organisasi atau bahkan dari institusi-institusi seperti dari anak-anak sekolah, baik dari SD sampai perguruan tinggi. Itu mereka datang untuk mengunjungi kami di sini.
Perkenalkan, nama saya Yohanes Andika Beo, biasa dipanggil Andika, sekolah di SMP Negeri 2 Ende Selatan, kelas 9 SMP. Asal saya dari Maurole. Selama saya ada di sini, ada berbagai rutinitas. Rutinitas saya, yang pertama bangun pagi jam 4:30, yaitu pergi misa. Pulang misa, langsung mengerjakan piket. Selesai mengerjakan piket, makan untuk berangkat ke sekolah. Setelah pulang sekolah, ganti pakaian. Sesudah ganti pakaian, istirahat sedikit untuk makan siang. Sesudah makan siang, langsung istirahat. Tapi di hari Sabtu dan Minggu sore, kami punya waktu untuk bermain bersama. Setelah kerja dan bermain, kami mandi. Setelah mandi, kami bersiap-siap untuk berdoa rosario. Setelah doa rosario, kami menyiapkan piring untuk makan malam. Setelah itu, kami pun makan bersama. Sesudah makan malam bersama, kami diberi waktu untuk belajar. Setelah belajar, kami istirahat malam. Saya tinggal di sini, saya merasa senang, gembira, meskipun teman-teman saya berbeda dengan saya. Karena mereka memiliki keterbatasan fisik. Meskipun begitu, saya tetap berbaur dengan mereka. Perkenalkan, nama saya Valentinus Deno. Saya berasal dari Monori, biasa disapa Valen. Kalau di sini biasa dipanggil Pak Valen. Saya menjadi pegawai di Panti Asuhan Bakti Luhur Cabang Ende sejak tahun 2022. Kalau sampai sekarang sudah 2 tahun, mau jalan 3 tahun. Perjalanan saya sehingga menjadi pengasuh di sini, awalnya kami bersekolah di Malang. Kami sekolah selama 3 tahun. Setelah sekolah 3 tahun, kami kembali bekerja di Alma untuk membalikan ikatan dinas. Kalau yang menyenangkan di sini nih, kalau bagi saya pribadi itu ada banyak hal yang buat kita rasa senang sih dengan anak-anak nih, bersama dengan mereka. Kadang tuh kehadiran mereka juga tuh ketika kita rasa capek atau bagaimana tuh mereka kayak sebagai penghibur kita begitu. Selain melatih mereka masak, bantu diri dengan sapu ngepel, kami juga melatih mereka buat rosario, terus dengan kerajinan tangan kayak buat puffy. Kalau untuk menghadapi anak-anak yang nakal nih atau yang kayak susah diatur tuh, kadang kami rayu mereka tuh dengan permen kah atau apakah. Kalau mau kayak Oscar, terus ada lagi Alvin, dia kan kayak suka mau tuh, jadi harus manja-manja dulu yang mereka ini, harus agak harus kayak lebih kita mereka perhatian khusus ke mereka begitu tuh, supaya mereka bisa nurut dengan kita. Jadi bantu diri tuh misalnya kayak mereka mandi ke belakang atau menyangkut mereka berdiri tuh, kami latih mereka supaya mereka tuh bisa mandiri tuh, tidak lagi bergantung terhadap orang lain atau terhadap kami. Jadi latih mereka, meskipun mereka tidak bisa 100%, tapi setidaknya mereka sudah bisa lah untuk bantu diri mereka. Sebetulnya selalu ada banyak cara untuk menolong sesama kita yang berkekurangan. Pertanyaannya, apakah kita akan menolong sesama kita yang berkekurangan? Mari, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, kita memberi apa yang kita punya bagi mereka yang berkekurangan. Sedekahmu secercah cahaya bagi mereka yang berkekurangan. Bantuan dan uluran tangan kasih Anda sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan hidup Andika dan teman-temannya. Seperti yang dilakukan oleh umat lingkungan 3 Santo Yosef Gereja dalam kegiatan Anjang Sana ke Panti Asuhan Bakti Luhur Alma. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja lingkungan yang bertema Anjang Sana, diselingi hiburan dan sedekah dari umat untuk anak-anak panti asuhan. Syukuri apa yang
baik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya